Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah akuntansi biaya dengan materi cost concept and the cost accounting information system atau konsep biaya dan juga sistem informasi akuntansi biaya. Konsep biaya adalah konsep dalam dunia akuntansi yang menyatakan bahwa seluruh proses akuisisi aset yang berkaitan dengan pengeluaran perusahaan harus dicatat dalam pembukuan sebagai biaya. Biaya dengan beban itu berbeda. Biaya masih berupa aset dan manfaatnya bisa dirasakan hingga masa depan. Sedangkan beban, biaya manfaatnya sudah habis di periode berjalan. Selanjutnya ada objek biaya. Objek biaya atau cost object atau juga tujuan biaya didefinisikan sebagai suatu item atau aktivitas yang biayanya diakumulasi dan diukur, yang berfungsi untuk membantu manajer menghitung biaya yang akurat untuk perencanaan dan evaluasi. Contoh dari objek biaya itu adalah produk. Pada produk itu seperti sepatu, baju, ataupun makanan. Selanjutnya itu ada batch atau lot produksi, pesanan pelanggan, proses departemen, proyek atau kontak tertentu, tujuan strategis perusahaan. Selanjutnya itu adalah jenis biaya berdasarkan penelusuran. Nah, jenis biaya berdasarkan penelusuran ini terbagi menjadi dua, yaitu direct cost atau biaya langsung dan juga indirect cost atau biaya tidak langsung. Direct cost atau biaya langsung itu bisa ditelusuri langsung ke objek biayanya, contohnya itu bahan baku dan juga tenaga kerja langsung. Selanjutnya adalah indirect cost atau biaya tidak langsung. Jika berbeda dengan biaya langsung, biaya tidak langsung ini tidak dapat ditelusuri secara langsung dan harus dialokasikan. Contohnya itu adalah listrik pabrik dan juga gaji mandor. Selanjutnya yaitu sistem informasi akuntansi biaya. Sistem informasi akuntansi biaya ini menyediakan informasi biaya yang terstruktur dan sistematis yang mana mendukung target laba, evaluasi rencana, dan juga strategi manajerial. Sistem yang terintegrasi dan juga cepat akan dapat menghasilkan data yang relevan, mudah dipahami, dan komunikasi yang efektif. Nah, di sistem informasi ini untuk memudahkan kita tuh ada terdiri dari beberapa akun yang mana daftar akunnya itu memisahkan akun neraca. Nah, untuk akun neraca ini dari nomor 100 sampai 299, yang mana aset lancar itu dari akun 100 sampai 129, aset tetap itu dari 130 hingga 159, aset tak berwujud itu 170 sampai 179, kewajiban lancar itu pada 200 hingga 219, kewajiban jangka panjang itu 220 sampai 229, dan untuk modal itu 250 sampai 299. Nah, untuk laba rugi itu nomor-nomor akunnya itu dari 300 sampai 899, di mana pada akun penjualan itu dengan angka 300 sampai 349, harga pokok penjualan itu 350 sampai 399, overhead pabrik itu 400 sampai 499, beban pemasaran itu 500 sampai 599, beban administratif itu 600 hingga 699, beban lain-lain itu 700 sampai 749, pendapatan lain-lain 800 sampai 849, pajak penghasilan 890 sampai 899. Nah, dibuatnya nomor akun-akun ini itu untuk memudahkan pencatatan dan juga untuk pemrosesan data. Nah, pemrosesan data elektronik itu digunakan untuk mengganti dokumen manual dengan sistem komputer. Selain itu juga sistem pemrosesan data elektronik itu lebih cepat, akurat, dan juga bisa dianalisis secara otomatis, dan juga mendukung manajemen by exception dan simulasi matematis.
Lalu di sini ada perusahaan modern yang mana pada sistem informasi akuntansi ini perusahaan modern biasanya menggunakan sistem yang otomatis dan juga robotik. Contohnya itu just in time. Jadi di sini just in time itu produknya ramping dan juga minim persediaan sehingga butuh sistem akuntansi yang fleksibel. Ukuran non finansial juga muncul karena keterbatasan ukuran finansial. Contohnya unit rusak, jam mesin menganggur, kepuasan pelanggan, pengiriman tepat waktu. Selain itu ada juga jenis-jenis non-finansial, yaitu ukuran proses, waktu tunggu, inspeksi, dan juga pindah, ukuran efisiensi sumber daya, pemanfaatan mesin, dan juga produk rusak, ukuran penyederhanaan, jumlah perpindahan, dan juga jarak tempuh produk. Selain itu ada balance scorecard, yaitu menggabungkan ukuran finansial dan non-finansial sebagai strategi yang menyeluruh. Lalu kita beralih ke penjelasan selanjutnya, yaitu klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya ini penting untuk membuat ikhtisar data yang berarti umumnya dilakukan berdasarkan produk, yaitu biaya yang melekat pada barang jasa tertentu, volume produksi, perubahan biaya sesuai jumlah output, departemen atau segmen, biaya yang dikaitkan dengan bagian tertentu dari organisasi, periode akuntansi, yaitu apakah biaya manfaatnya jangka pendek atau jangka panjang, keputusan atau tindakan, yaitu biaya yang relevan bagi analisis manajerial. Oke, klasifikasi biaya ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, biaya dalam hubungan dengan produk, yaitu biaya manufaktur, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Untuk mencari prime cost, itu kita bisa mencarinya dengan rumus bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung. Sedangkan conversion cost itu dengan cara tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik. Bahan baku tidak langsung itu seperti paku, lem, oli, dan juga pelumas. Nah, tenaga kerja tidak langsung itu seperti gaji, penyelia, pekerja gudang, dan juga mandor. Selanjutnya itu adalah biaya dalam hubungan dengan volume produksi, yaitu ada biaya variabel yang mana berubah sesuai volume seperti bahan bakar, iklan, dan juga royalti. Lalu ada biaya tetap seperti konstan total, yaitu sewa, gaji eksekutif, dan juga asuransi. Lalu ada biaya semi variabel, gabungan tetap dari listrik dan juga pemeliharaan. Selanjutnya itu ada yang ketiga, ada biaya dalam hubungan dengan departemen atau segmen. Nah, biaya departemen itu ada departemen dan juga jasa, akuntansi, keamanan, dan juga pemeliharaan, lalu biaya langsung dan tidak langsung, dan juga biaya bersama atau common cost, dan juga biaya gabungan atau joint cost. Yang keempat itu ada biaya dalam gabungan dengan periode akuntansi, yaitu belanja modal atau yaitu aset, manfaat jangka panjang yang dialokasikan lewat penyusutan. Selanjutnya itu ada belanja pendapatan yang mana manfaatnya itu habis pada periode berjalan dan juga akan menjadi langsung jadi beban. Nah, yang kelima ini adalah biaya dalam hubungan dengan keputusan, itu dibagi menjadi relevant cost, itu berubah jika alternatif dipilih, different cost, tambahan atau penghematan biaya antar alternatif, opportunity cost, yaitu potensi keuntungan yang hilang saat pilih alternatif lain. Selanjutnya, cost behavior. Cost behavior atau perilaku biaya terkait erat dengan total cost dan perubahan unit biaya, berhubungan dengan perubahan output level dari driver aktivitas. Studi perilaku biaya memiliki beberapa manfaat, termasuk memudahkan perencanaan biaya, mempermudah pengendalian biaya, dan mempermudah pengambilan keputusan. Keberhasilan dalam merencanakan dan mengendalikan biaya tergantung pada pemahaman yang menyeluruh atas hubungan antara biaya dengan aktivitas bisnis.
studi dan analisis yang hati-hati atas dampak aktivitas bisnis terhadap biaya umumnya akan menghasilkan klasifikasi dari setiap pengeluaran sebagai biaya tetap, biaya tetap. Fixed cost atau biaya tetap adalah pengeluaran operasional yang tidak dapat dihindari, yang tidak berubah secara total dalam jangka pendek, bahkan jika bisnis mengalami perubahan pada tingkat aktivitasnya. For example, type of business merchandising, fixed cost-nya rent, insurance, manager salaries. Untuk manufaktur, property tax, insurance, equipment, leases. Untuk service, rent, straight line, depreciation, administrative salaries, and insurance. Selanjutnya, biaya variabel. Variable cost atau biaya variabel adalah biaya yang bervariasi secara langsung seimbang dengan tingkat aktivitas dalam bisnis. Biaya khas yang diklasifikasikan sebagai biaya variabel adalah biaya bahan baku yang digunakan untuk memproduksi produk. Tenaga kerja yang diterapkan secara langsung pada produksi produk tersebut dan pengeluaran umum yang berubah berdasarkan aktivitas. Untuk setiap biaya variabel, ada beberapa aktivitas yang mendorong biaya variabel naik atau turun. Penggerak biaya didefinisikan sebagai setiap aktivitas yang menyebabkan organisasi menimbulkan biaya variabel. For example, untuk merchandising, variable cost-nya total monthly, hourly, wage for sales staff. Untuk manufaktur, variable cost-nya direct materials used to product one unit of product. Dan untuk service ya, variable cost-nya ada cost of laundering, lines, and tools. Selanjutnya, separating fixed and variable cost. Nah, untuk memisahkan biaya tetap dan biaya variabel, merencanakan, menganalisis, mengendalikan, mengukur, atau mengevaluasi biaya pada tingkat aktivitas yang berbeda, biaya tetap dan biaya variabel harus dipisahkan. Biaya-biaya yang seluruhnya tetap atau yang seluruhnya variabel dalam rentang aktivitas yang diantisipasi harus diidentifikasi. Dan komponen tetap serta variabel harus diestimasikan. Adapun pemisah biaya tetap dan biaya variabel diperlukan tujuan berikut. Yang pertama, perhitungan tarif biaya overhead yang ditentukan sebelumnya dan analisis variance. Yang kedua, penyusunan anggaran fleksibel dan analisis variance. Yang ketiga, perhitungan biaya langsung dan analisis margin kontribusi. Yang keempat, analisis titik impas dan analisis biaya volume laba. Yang kelima, analisis biaya diferensial dan komparatif. Yang keenam, analisis maksimal laba dari minimalisasi biaya jangka pendek. Yang ketujuh, analisis anggaran modal. Yang kedelapan, analisis profitabilitas pemasaran berdasarkan daerah, produk, dan pelanggan. Sekian dari saya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.